tuh diselamatin sama si kakek tua. Dan di perjalanan pulang dari pemakaman tersebut, Pak Urip juga sempat berkata bahwa batu yang tadi kita kubur itu memang bukan batu dari alam manusia, Le. Dan menurut Pak Urip, energi dari batu itu tuh kayak terlalu besar, Wak, hingga membuat keluarganya Mas Andi ini mendapatkan teror dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, makhluk-makhluk tersebut itu datang karena mencari sosok siapa nih yang megang batu itu. Jadi biasanya orang-orang yang pengen punya kepentingan bersekutu dengan jin bakal datang ke pemukiman gaib itu, Wak. Dan mereka bakal dapat sesuatu yang membuat mereka terkoneksi dengan alam gaib di sana. Misalnya dengan batu yang kayak punya Mas Andi itu. Makanya itulah banyak jin-jin yang datang ke rumahnya Mas Andi yang ada di kota B untuk sekedar macam konfirmasi gitulah. Oke, tugas mereka apa nih gitu. Dan dikiranya mereka Mas Andi ini juga kayak mau minta bantuan gitu loh, Wak, sama mereka. Paham kalian kan? Nah, si kakek itu, Wak, tadinya memang mau ngasih batu itu untuk Mas Andi. Tapi ternyata karena Mas Andi ini nggak berminat dengan hal-hal supranatural, jadinya ya si kakek itulah mendatangi Mas Andi dengan media mimpi untuk menyuruhnya mengembalikan aja batu tersebut. Dan alhamdulillahnya setelah batu itu dikembalikan ke tempatnya, sudah tidak terjadi lagi teror horor di keluarganya Mas Andi, Wak. Dan perlahan-lahan barulah Mas Andi ini bisa pulih kembali, alhamdulillahnya, dan bisa nih bercerita sama kita. Untung balik Mas Andi ya, Mas. Kalau enggak entahlah itu, astagfirullahaladzim. Tapi yang buat penasarannya bisa sampai ke E itu loh. Sehat-sehat Bang Andi ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari Bang Andi yang tidak sengaja nyasar di perkampungan gaib. Untungnya masih bisa keluar dengan selamat, Wak, ya. Nggak kebayang aku tuh apa yang bakal terjadi kalau betul-betul Mas Andi ini sampai nekat tuh masuk ke jalan kegelapan yang ada suara gamelannya tuh. Gimana menurut kalian soal kisah ini? Bagian mana yang paling bikin kalian deg-degan? Ada nggak di antara kalian yang pernah mengalami hal yang serupa seperti Mas Andi, bahkan lebih menyeramkan lagi? Kalian boleh sharing cerita kalian ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.